Tapi kalau Alkitab itu 100% firman Tuhan, itu dari Tuhan, jangan main-main kawan. Kau kentuti Alkitab, hukumnya berat. Sudah pernah kuingatkan juga sama beliau ini kawan. Tapi sudahlah, dia pernah dulu sering WA saya, selamat pagi Om, sopan kali dia kawan sama saya. Om apa kabar? Masuk sejurus dua jurus kan, biasalah. Wah, supaya mungkin saya terpengaruh dengan itu. Saya nggak terpengaruh tuh. Ya, kawan-kawan, dia sudah kita serahkan kemarin ke tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi jangan ada yang menghakimi, mengatakan dia masuk, kalau dari sudut Kristen, jangan menghakimi. Mengatakan dia masuk neraka. Kan kau nggak tahu sebelum dia mati. Mana tahu dia melakukan apa yang dikatakan oleh orang yang disalib di sebelah Yesus. Kita nggak tahu. Kenapa saya katakan begitu? Itulah indahnya, enaknya hidup di dalam Yesus. Semua orang di saat detik terakhir pun masih mungkin untuk diselamatkan. Contoh orang yang disalib di sebelah Yesus. Tapi kalau kita orang Kristen, bagi orang Islam, mati tidak ada kesempatan masuk surga. Nggak ada kawan. Kenapa? Pertama kita nggak bisa mengucap kalimat syahadat. Dua, karena tidak tahu bahasa Arab. Itu halangan terbesarnya bahasa Arab itu. Yang kedua, nanti di alam kubur bertemu dengan nungkar nangkir. Ditanya 6 pertanyaan bahasa Arab juga kita nggak tahu. Kan repot kawan. Tapi siapapun, bahkan penyembah hantu pun, penyembah batu pun, masih ada kesempatan hidup di dalam Yesus. Caranya satu apa? Iman timbul dari pendengaran. Siapa tahu satu hari yang lalu orang mendengar berita itu, dia tahu ada nama Yesus pas mau mati, tertulis di dalam pikirannya Yesus. Orang yang disalib di sebelah Yesus. Kenapa dia selamat ke Firdaus? Karena dia mendengar detik terakhir kawan. Bukan mendengar dari dulu, tapi mendengar detik terakhir. Yesus berbicara. Paham ya? Inilah kuasa Tuhan kawan. Kuasa Tuhan. Maka saya bilang, saya berdoa Agustan hidup terus. Kenapa begitu? Agar dia bisa merasakan sakit dia disiksa iblis. Bukan Tuhan yang menyiksa kawan. Kita bicara Kristen. Karena kita yang mendoakan dia karena dia mengentuti Bible. Bukan Tuhan yang menyiksa dia. Karena Tuhan Yesus itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau dari sudut agama dia, Tuhan yang membuat dia mati ya silakan. Bukan urusan kita. Urusan di orang Kristen, kita sudah cerahkan dia ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berperkara, bukan kita kawan. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham, saya kemarin malah berharap dia itu hidupnya lama. Bila perlu kayak Ahmad Dedat 9 tahun. Tujuannya apa? Biar dia merasakan bagaimana siksanya iblis. Ternyata dia nggak kuat kawan, nggak kuat. Ketika iblis datang mencobai dia masih sempat diajak julus makan sate kambing. Kan goblok kawan. Orang dia sudah stroke gara-gara mungkin tensi tinggi, kolesterol, malah dikasih sate kambing. Ngada-ngada saja. Paham ya? Lihat sekarang, wahai bapak-bapak polisi. Kami tidak pernah mau melapor, siapa yang kemarin melaporkan Agustan, ada ya, anggota Galarua yang bodoh itu. Dan aku bilang nggak usah kalian laporkan, nggak ada guna. Sekarang dia sudah mati. Bukan karena laporanmu. Tapi karena doa kita kemarin, kita serahkan dia ke tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya orang Kristen mendoakan dia. Gak perlu lapor polisi, dan aku bilang kawan, gak ada guna. Membuat sakit hati aja kalian, menambah sakit hati. Kan gitu kawan. Oh, tapi dia kan kondisi sakit. Memang Pak Kosman MKC gak dalam kondisi sakit. Tetap diangkut itu. Gula darahnya tinggi. Pak MKC kawan, sampai detik ini gak mati-mati. Maaf cakap aja. Artinya apa? Tuhan Yesus melindungi dia. Mana bukti kalian punya Tuhan? Doakanlah biar Pak MKC tidak mati-mati kawan. Wah, domba suci mati kan ya? Betul. Domba suci, domba kecil. Sorry domba suci ya. Karena jantung. Dan dia tidak merasakan sakit. Kan begitu kawan. Nah, diproses pun tidak. Ya, cara terbaik serahkan mereka ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Ada ayatnya. Paham ya? Ya. Kalimat gembiranya kita ucapkan, selamat Agustan, jikalau kau masuk surga Islam dapat 72 bidadari. Itulah kalimat baiknya. Kalimat tidak baiknya, semoga dia lulus dalam ujian nungkar nangkir. Bisa nggak dia bahasa Arab ya? Semoga bisa. Itu kita doakan ya.
Nanti kita bahas, saya mau ke Pekanbaru dulu, kita bahas sore mengenai Agustan mulai menikmati bidadari. Mungkin nanti ya kayak ketika Moko Ginta kan. Wah kalian kok sadis sekali. Kok sadis? Itu kan hal yang bahagia, dia kita yakini masuk surga. Dan bertemu dengan bidadari langsung tuncit sana tuncit sini. Kan kok yang kebahagiaan dibilang menghina? Saya nggak ngerti kawan. Ya, aduh sudahlah. Itu kebahagiaan, itu hadiah yang akan dia peroleh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian, sebagaimana sudah kita simak secara bersama-sama. Dan saya berpikir apa yang disampaikan oleh sang debatur sebagai komentarnya itu bisa menjadi satu ataupun sebuah informasi saja kepada kita ya. Dan oleh karenanya mari kita fokus terkait dengan pemberitaan mengenai Agustan beberapa waktu yang lalu yang menjadi viral di media sosial oleh karena aksi ataupun tindakannya yang menempelkan Alkitab di pantatnya. Bahkan dalam satu pemberitaan dikatakan, Agustan yang meninggal setelah aksi nekat tempelkan Alkitab ke pantat kena skak Abu Janda. Jadi saudara-saudara semuanya, salah satu yang kemudian pada saat itu ikut berkomentar ataupun ikut memberikan respon terkait dengan aksi yang tidak seharusnya dilakukan oleh Agustan adalah pegiat media sosial yang bernama Abu Janda ataupun Permadi Arya, yang mana Permadi Arya pun juga ikut mengecam atau sikap yang dilakukan oleh si Agustan, yang mana Agustan ini dalam banyak penjelasan disebutkan sebagai seorang mu'alaf ya, bahkan ada yang memberitakannya ataupun ada yang berkata bahwa dia ini sebelum menjadi mu'alaf adalah seorang pendeta. Apakah benar seperti itu? Yaitu kembalilah kepada mereka-mereka saudara ya, karena itu bukan substansi yang mau kita bahas pada kesempatan ini. Namun memang satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan secara pribadi hal yang kemudian kerap kali diingat ketika berbicara mengenai Agustan adalah tindakannya yang memantati Alkitab. Lalu kemudian selain daripada pemberitaan ini, juga dalam beberapa pemberitaan yang lain juga ada pembahasan pemberitaan mengenai Agustan yang memantati Alkitab ataupun yang menempelkan Bible di pantatnya. Nah, saudara sekalian, dulu juga di situ dituliskan dulu viral aksi tempelkan Alkitab ke pantat ya. Agustan saudara semuanya, dikatakan di situ kok Agustan meninggal dunia pada 25 Juli ya, beberapa hari yang lalu. Lalu kemudian Agustan saya sempat viral karena dia telah melecehkan Alkitab, kitab suci agama Kristen. Nah, saudara semuanya itu benar ya. Sebab begini, kalau misalnya ada yang bilang bahwa tindakan Agustan ini sudah keterlaluan, ya itu memang jelas ya. Bahkan sangat jelas lagi saudara semuanya, tindakannya ini adalah jelas-jelas penghinaan terhadap Bible kita orang-orang yang beragama Kristen. Ya, walaupun waktu itu juga ada satu video klarifikasi ya dari pihaknya Agustan itu ya. Ya terserahlah apapun yang dia katakan, tapi jelas-jelas dalam video sudah viral itu jelas ya dia berkata dia mementaati Alkitab. Bahkan bukan hanya itu, dia juga melontarkan pernyataan bahwa kira-kira apa yang nanti akan terjadi kepadanya setelah ya dia mementaati Alkitab dalam waktu 1 bulan, kira-kira apakah dia akan mati dan segala macamnya. Ya, saudara semuanya, memang dia tidak mengalami seperti yang dia katakan ya dalam eksperimen, dalam aksinya itu. Tetapi usai dia memantati Alkitab, kemudian muncul pemberitaan dan beberapa video yang kemudian menunjukkan Agustan, terutama kondisi kesehatannya yang terus menurun. Apakah ada kaitannya dengan aksinya itu? Ya kita nggak tahu saudara ya, saya secara pribadi nggak tahu. Dan juga tadi mengenai komentar dari Mas Sang Debaters ya yang berbicara katanya menyerahkannya ke tangan iblis. Ya saudara semuanya, ini saya tadi melihat komentar dari Mas Sang Debaters ini sebagai sebuah informasi saja ya, karena saudara semuanya, supaya tadi itu saya sengaja tampilkan apa adanya saja supaya kemudian tidak nanti disalah mengerti ya. Jadi supaya alur dari berpikir sang debaters ini bisa kita lihat secara bersama-sama, dan itulah komentarnya ya. Itulah komentar sang debaters, dan saya melihat itu bisa berkomentar sedemikian oleh karena nampaknya geram juga ya. Nampak geram dan nampak kecewa ya dengan aksi dari Agustan yang jelas-jelas merendahkan ataupun menghina Bible kita yang beragama Kristen. Jadi saudara semuanya, apa yang dikatakan tadi oleh sang debater, saya pikir itu sesuatu yang ya bisa dianggap biasa ya, oleh karena siapa sih yang tidak marah ya, siapa sih yang tidak jengkel, dan itu pun kejengkelannya hanya diekspresikan ya, kemarahan ini pun hanya diekspresikan dalam bentuk kata-kata ya. Oleh karena siapa sih Bapak Ibu ya, saudara sekalian, yang kemudian tidak geram dengan tindakan yang seperti itu. Lalu kemudian ya setelah duduki dan kentuni Alkitab mualaf Agustan ya, dia juga
menjadi viral di media sosial dan tentu banyak sekali yang mengecam, bahkan Ade Armando, Eko Kuntadi, lalu juga ada Guntur Romli. Sebenarnya ya orang-orang yang aktif di media sosial juga ikut bersuara terkait dengan aksi dari si Agustan ini ya. Zelda ya, putri Agustan yang kentu di Alkitab. Nah saudara semuanya, beberapa waktu belakangan juga muncul ya video dari putri Agustan yang bernama Zelda ini ya, yang mana dia itu menjelaskan mengenai karakter ya ataupun sikap dari bapaknya Agustan itu selama sakit yang didampingi oleh Zelda. Ternyata menurut keterangan dari Zelda ataupun penjelasan Zelda dalam beberapa video yang sudah beredar, katanya Agustan itu suka marah-marah ya, bahkan sempatnya melontarkan beberapa kata yang sangat ngeri-ngeri sedap ya kepada putrinya itu. Tapi itu memang urusannya saudara, namun itu videonya sudah menjadi ramai, sudah apa namanya ya, dibahas oleh beberapa channel juga terkait dengan perbuatan ataupun ya ucapan-ucapan Agustan kepada Zelda selama dia sakit dan didampingi ataupun dirawat oleh Zelda ya. Jadi saudara semuanya, memang pada akhirnya ini menjadi satu pembelajaran, dan yang paling penting sesungguhnya pesan utamanya yang mau saya sampaikan adalah apa sih sulitnya kita hidup bertoleransi, apa sih sulitnya membiarkan orang lain dengan aktivitas keagamaannya. Bagi saya, siapapun yang pada akhirnya menjadi mu'alaf ataupun ada orang-orang juga yang menjadi murtadin, ya kita kembalikanlah itu kepada mereka. Yang penting setelah berpindah agama ini, mari saling menghormati, mari saling eh, apa namanya ya, memperdalam dan serius terhadap iman kita masing-masing. Jangan justru lebih sibuk mengurusi iman orang lain dibandingkan iman sendiri. Jadi itu dia saudara ya, apa yang dilakukan oleh Agustan memang telah melukai banyak hati ya orang Kristen, telah melukai perasaan orang Kristen. Tapi mau bilang apa saudara ya? Ya mau bilang apa? Apakah kemudian waktu itu dia dilaporkan? Saya belum dengar kabar ya. Tadi kalau penjelasan dari sang debater saya kurang tahu saudara, apakah Agustan itu sudah dilaporkan pada saat itu atau bagaimana. Ya tetapi yang pasti itulah, eh, saya pun secara pribadi meyakini bahwa apapun yang diperbuat, yang dilakukan oleh orang, pasti juga yang akan dituainya. Jadi sekian saudara semuanya, mari terus menjaga dan mendukung ya tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia, dan kita boleh hidup berdampingan dengan harmonis antar satu dengan yang lain. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, dan marilah kita saling membiarkan ya, nanti dulu lah menghormati ya, membiarkan saja dalam hal kebebasan beragama itu, dalam hal kebebasan beragama ini itu sudah luar biasa. Terima kasih, salam toleransi.